Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Maverick Johnson dan hari ini saya akan menginterview teman saya dan membahas tentang pajak pada pandangan ajaran agama Buddha. Jadi tanpa berbicara panjang, kita langsung lanjutin ke interviewnya ya. Ini saya akan menginterview teman saya dengan siapa ini? Saya Ibrahim. Baik, Ibrahim. Jadi pertanyaan pertama yang saya sudah siapkan untuk kamu yaitu apa yang dapat Anda katakan tentang sistem pajak di negara kita sekarang dan bagaimana itu dapat mempengaruhi warga negara kita, warga negara Indonesia? Kalau menurut saya ya, sistem pajak itu seperti persentase pajak dan jenis pajak itu mungkin sudah sama ya dengan sistem di negara lain selain Indonesia. Sedangkan dampak dari pajak itu jika memang pajak itu digunakan dengan sesuai dengan tujuannya, yaitu kan diambil dari rakyat nih, penghasilan rakyat, dari pembayaran pajak aset rakyat. Nah, jika memang digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti misalnya yang paling dasar nih, memperbaiki jalan, memperbaiki fasilitas umum, nah tentunya ya baik kan pastinya, tentunya pasti baik. Tapi jika mungkin saya kurang tahu, tapi bisa saja mungkin jika disalahgunakan ya tentunya tidak baik. Seperti itu saja sih. Jadi setelah mendengar dari perkataan teman saya Ibrahim, saya juga ingin menyinggung nih dengan ajaran agama Buddha. Karena memang membayar pajak itu adalah suatu kewajiban untuk warga rakyat Indonesia. Akan tetapi yang bermasalah sekarang yaitu untuk beberapa orang pemerintah yang mendapatkan pajak dari kita. Jadi kalau dalam ajaran agama Buddha kan telah mengajari kita untuk berbuat yang benar. Nah, jadi di titik inilah yang kadang-kadang masih ada pemerintah yang membuat salah atau mengkorupsi uang-uang pajak kita sehingga uang-uang pajak itu tidak digunakan ke negara kita, tetapi hanya dipakai untuk mereka dan kepentingan mereka sendiri. Ya, oke, selanjutnya. Terus kita bicara tentang media. Bagaimana Anda melihat media itu dalam perpajakan, khususnya penggunaan perangkat lunak pajak? Kan kadang sekarang orang bisa bayar pajak nih dengan software atau aplikasi yang sudah disediakan. Apakah menurut Anda itu bagus atau menurut Anda itu buruk? Menurut saya jika perangkat lunak seperti tadi katanya smartphone ya, itu diimplementasikan sebagai salah satu sarana pembayaran pajak tentunya melalui e-money ya, elektronik money. Menurut saya itu bagus karena itu bisa mempermudah sebagian kelompok orang untuk melakukan pembayaran pajak. Tetapi jika pembayaran pajak hanya dibatasi, hanya boleh dibayar menggunakan software atau menggunakan aplikasi di smartphone, itu tentunya tidak bagus menurut saya. Karena tidak semua orang memiliki smartphone yang bisa melakukan hal itu. Tidak semua orang memiliki e-money juga. Nah, jadi kalau diimplementasikan saja nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau dibatasi hanya boleh menggunakan smartphone, itu tidak bagus menurut saya. Berarti masih tetap harus ada yang membayar pajak di luar dari smartphone gitu atau e-money. Nah, pertanyaan ini tentang perangkat lunak. Ini memang saya singgungi karena kan perkembangan zaman selalu berubah. Dari dulu pada masa-masa kerajaan itu juga sudah memulai sistem-sistem perpajakan ya, mengumpulkan pajak dari pedesaan-pedesaan, rakyat-rakyat kecil mereka untuk membangun sebuah negara besar. Nah, jadi karena perkembangan zaman pembayaran pajak juga ada yang berubah. Seperti dulu masih ada ya, kalau untuk beli barang dari orang kan kita masih bisa tutup mata dan tidak membayar pajak. Sekarang karena kebanyakan transaksi kita menggunakan elektronik sekarang, ya bisa aja pajak-pajak kita langsung otomatis bisa kena cut. Jadi ya karena keberlangsungan gitu, pembayaran pajak dari rakyat jadi terlihat langsung dan tidak bisa tutup mata dan tidak membayar pajak lagi. Itu sebenarnya sebuah
sebuah improve, sebuah upgrade yang bisa dibuat perkembangan masa. Ya. Jadi bagaimana kalau pendapat Anda terhadap orang-orang yang menghindari pajak gitu atau evasi pajak? Itu kalau mengenai kasus penghindaran pajak itu ya tetap salah ya. Tapi kita juga harus lihat konteksnya nih. Kan ada orang mungkin dia maaf ya, mungkin dia miskin misalnya, dia kurang memiliki uang, jadi mau tidak mau untuk kehidupannya sendiri, dia mau tidak mau harus menghindari pajak ya. Mungkin masih bisa dimaklumi, walaupun tentunya tetap harus ada hukumannya, tapi mungkin lebih bisa diringankan hukumannya. Tapi jika ada kasus-kasus seperti orang kaya yang melarikan pajak dengan cara mengalihkan uangnya ke bank luar negeri, menurut saya itu sangatlah tidak bagus. Itu harus ditangkap sih menurut saya. Jadi tergantung konteks daripada pelaku. Ditangkap. Jadi yang kaya seharusnya dapat loyal kepada Indonesia untuk membayar pajak, tetapi untuk orang yang kurang mampu itu kita ringankan ya bebannya. Iya, mungkin begitu. Nah, untuk topik evasi pajak nih, ini yang sudah dibilang barusan tadi ku bilang. Jadi evasi pajak ini sebenarnya sebuah perbuatan tidak betul ya. Akan tetapi karena di Indonesia masih ada juga orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, sehingga karena mereka harus taat membayar pajak, itu membuat mereka tertekan. Nah, jadi dalam ajaran agama Buddha, seharusnya yang dilakukan yaitu orang yang berpenghasilan kecil itu bisa kita ringankan. Kenapa kita ringankan? Karena ya tidak semua orang layak hidup tertekan gitu. Jadi ya orang yang kaya, mereka yang masih bisa sanggup membayar pajak, mereka haruslah tetap membayar pajak. Akan tetapi orang yang berpenghasilan agak kecil itu kalau bisa diringankan, karena kasihan pada mereka, dan mereka juga manusia dan pasti ingin kaya dan bisa membayar pajak juga. Ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, jadi setelah interview kita, apa pandangan Anda terhadap pajak di Indonesia ini? Pandangan saya? Iya, menurutmu apa itu pajak? Apa itu pajak? Ya. Menurut saya ya, pajak itu seperti bentuk kontribusi yang kita berikan kepada negara. Karena kan kita tinggal di negara ini, kita menggunakan fasilitas negara ini seperti jalan raya misalnya yang bisa kita gunakan ya. Tentunya kita harus sudah membayar fasilitas itu. Ya menurut saya ya itu sih kontribusi kita pada negara. Misalnya. Jadi dalam pandangan Anda, pajak itu yaitu seperti kita menggunakan jalan di Indonesia, malah kita membayar biaya yang setara dengan jalan itu, atau gimana? Mungkin bisa dibilang seperti, kan kita pakai jalan nih misalnya dalam konteks jalan raya ya. Saya tidak mau membawa lebih jauh. Dalam konteks jalan raya itu kan kita pakai jalan raya mungkin bisa saja rusak kan. Jadi saya memandang bahwa pajak yang kita bayar itu seperti bentuk uang yang digunakan mungkin untuk memelihara jalan itu. Nah, jika digunakan dengan baik ya jalan itu tetap bisa digunakan, rakyat kita tetap senang, ya lancar semua gitu. Jika pajak itu memang digunakan dengan benar, ya, menurut saya gitu, dipergunakan untuk warga negara kita sendiri. Dari warga. Baik. Oke, dan untuk yang pertanyaan terakhir, saya bahas nih dengan Ibrahim tentang apa itu pajak. Jadi ya saya konklusiin lagi ya. Pajak itu adalah sebuah biaya yang tak harus kita taat untuk membayarnya karena kita tinggal di negara ini. Jadi ya untuk segala properti atau
apapun yang kita gunakan di negara ini seperti jalan, udara, atau yang lainnya, itu setelah kita gunakan kita harus membayar kayak biaya taat kepada negara kita gitu, supaya negara kita masih bisa berkembang. Ya kan tidak semuanya juga gratis untuk kita gunakan sekarang. Ya, jadi itulah konklusi yang kita bisa dapatkan. Dan untuk pandangan ajaran agama Buddha, ya memang yang penting tidak merugikan. Kan ini memang tidak merugikan kita. Kita membayar sebuah porsi harga untuk kita dapatkan porsi fasilitas yang kita dapatkan di negara ini juga, ya. Jadi bisa dibilang ini kita dapatkan sesuatu dan kita membayar sesuatu gitu. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Itu saja interview saya terkait perpajakan di dalam pandangan ajaran agama Buddha. Terima kasih.